Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, salam inovasi. Jalan-jalan di pasar sambil membeli baju. Di bawah mentari bersinar terang, saya Doni Aftiar, guru PAI yang maju dari SMA Negeri 1 2 Kili 11 6 Lingkung. Di tengah pesatnya arus informasi, kita menyaksikan tantangan besar di kalangan peserta didik kita. Khususnya di kelas 11, gawai dan media sosial seringkali menjadi panggung bagi fenomena yang sangat dilarang dalam Islam. Hobi bergosip dan membuka aib orang lain, perilaku ini yang terlihat jelas dalam keseharian mereka, menggerus nilai-nilai persaudaraan dan etika digital. Merespon krisis akhlak digital ini, saya hadir membawa sebuah solusi transformatif yang memanfaatkan kekuatan teknologi dan proyek nyata. Inilah yang saya namakan dengan DigiPro. DigiPro adalah model pembelajaran inovatif yang merupakan akronim dari TPEC, Technological Pedagogic Content Knowledge, berbasis PBL atau Problem Based Learning. Melalui model ini, kami tidak hanya membahas teori saja, tetapi langsung mengubah siswa kelas 11 menjadi agen perubahan. Mereka ditantang untuk menciptakan proyek-proyek digital yang solutif dan inspiratif sebagai implementasi dari materi menutup aib orang lain. Untuk melihat bagaimana kegiatan pembelajaran DigiPro ini diimplementasikan di kelas kami, silakan saksikan gambaran kegiatannya dalam video berikut. Assalamualaikum. Nah, baik anak-anak semua, bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, baik anak-anak semua, sebelum Bapak menjelaskan tentang menutupi aib orang lain, Bapak dengar dulu ya, Pak dengarkan dulu apa pembelajaran kita yang minggu kemarin. Masih ingat tak anda semua? Masih. Azab atau apa lagi? Bentuk hukuman bagi orang-orang yang membuka aib orang lain. Baik Anda, coba Anda perhatikan video yang Bapak tunjukkan. Anda, setelah Anda melihat video ini, nanti akan Pak tanyakan apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari tayangan video. Ada suatu pertanyaan, kenapa kita penting menutupi aib orang lain? Silakan jawab Anda. Terselamatkan dari dosa ghibah. Terselamatkan dari dosa. Nah, baik Anda semua, ada tujuan pembelajaran kita yang sudah kita capai. Yang pertama menjelaskan pengertian menutup aib orang lain. Yang kedua menganalisis kondisi dibolehkannya membuka aib orang. Ke dalam tiga kelompok saja. Nanti ada berupa media pembelajaran, ada Canva, ada Hezin. Jadi di dalam Canva dan Hezin ini sama-sama saja. Cuman sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, kita melihat dulu LKPD yang ada di dalam Hezin-nya, ya. Baru sesudah Anda paham bagaimana tata cara pembuatannya, bagaimana cara mengisi jawaban-jawaban yang ada di dalam Hezin ini, barulah Anda semua nanti membuka dari Canva. Oke, coba Anda perhatikan dulu seperti apa saja yang ada di dalam Hezin ini. Nah, di dalam peserta didik ini kan sudah Bapak kirimkan ke dalam grup WA-nya. Nah, di sini ada tentang LKPD menutup aib orang lain. Nah, di sini ada juga tujuan pembelajarannya yang sudah Pak sampaikan. Sudah itu ada juga ghibah aib orang lain. Ini ada penjelasan dari penjelasan tentang masalah ghibah. Dan di sini ada juga video orang-orang yang suka ghibah. Nanti Anda buka juga, Anda lihat juga, pahami dulu videonya, lalu Anda semua nanti akan membuka website ini. Ini punya websitenya Bapak yang punya. Ini materinya ada tentang masalah bagi orang-orang yang membuka aib atau penjelasan tentang aib orang lain. Di sini ada juga YouTube. Nah, ada YouTube nasihat bagi orang-orang yang suka membuka aib orang lain. Itu ada nasihat-nasihat dari seorang ustadznya, yaitu Ustadz Syafiq Rizal Salaman, LC ya Pak.
Nah, sudah itu nanti setelah Anda melihat website, setelah Anda melihat YouTube, barulah Anda menjawab pengertian menutup aib orang lain itu apa. Sudah itu kondisi dibolehkan membuka aib orang lain itu bagaimana. Lalu Anda jawab cara menutupi aib orang lain itu bagaimana sampai ke Oke, sudah dibuka ya semuanya. Nah, sekarang kita mengerjakannya sebelum ya, oke. Jadi Anda semua baca apa yang ada di dalam LKPD itu, lalu diskusikan secara bersama-sama apa jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Bagus sekali ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2? Kelompok 2. Bagus ya. Ini kelompok 3 ini sudah membuka website yang ada di dalam LKPD-nya ya. Ini sudah membuka websitenya, silakan dibaca baik-baik dan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Silakan dilihat dulu ya. Nanti Anda diskusikan bersama-sama. Ini Anda semua ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Berarti Anda semua sudah melihat videonya, sudah melihat websitenya ya. Oke, bagus sekali. Nanti Anda semua jawab pertanyaan-pertanyaan itu nanti dipresentasikan ke depan. Oke, bagus sekali ya. Anda semua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang menjaga aib orang lain yang akan disampaikan oleh Diara. Kepada Diara dipersilakan. Hasil diskusi kami adalah pengertian menutup aib orang lain. Aib adalah suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptaannya. Muzila Aini, silakan Muzila. Perkenalkan, saya Muzila Aini, perwakilan dari kelompok 3, ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara menutup... Silakan kepada kelompok 1 ingin menjawab. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara menutupi aib orang lain? Yaitu, yang pertama selalu berusaha menjaga lisan dari membicarakan orang lain. Yang kedua, hindari mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, apabila mendengar sesuatu yang buruk terkait dengan orang yang kita kenal, lebih baik tanyakan langsung kepada orang. Jadi siapa yang mampu menjaga aib orang lain, maka aib dia pun sendiri akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita suka di dunia membuka aib orang lain. Nah, oke, semua kelompoknya sudah berusaha untuk menjawab. Nah, silakan Anda jawab, ini bagus untuk ya mengetahui sejauh mana Anda semua memahami materi yang Bapak sampaikan tadi. Nah, oke. Coba silakan kirim Anda bagi yang sudah siap. Oh, oke, bagus sekali ya. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru benar-benar paham bahwa membicarakan aib orang lain itu dosa besar. Analogi, memakan bangkai saudara sendiri yang ditayangkan dalam video terasa sangat mengerikan dan langsung membekas. Sebelumnya, saya anggap membicarakan orang lain itu hal biasa. Tapi setelah diskusi, saya menyadari pentingnya menutup aib. Saya belajar bahwa siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Saya mendapatkan poin baru tentang kondisi yang membolehkan kita membuka aib, yaitu untuk tujuan pelaporan ke pihak berwajib atau saat melihat kemaksiatan. Ini penting agar tidak salah paham dan tidak semua aib harus ditutup. Setelah kita melihat video tadi, marilah kita bersama-sama kita ciptakan pembelajaran pendidikan agama Islam yang relevan, inovatif, dan berdampak nyata bagi pembentukan karakter siswa. Maka daripada itu, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.